Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Revia dari KPI kelas 3C. Ini adalah resume bab 3, asumsi-asumsi dasar proses keilmuan manusia. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme termasuk dalam pembahasan mengenai teori pengetahuan yang menepati tempat penting pemahaman ini. Ini dikaitkan dengan rasionalisme pada abad 17 dan 18, yaitu René Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Wolff. Menurut Descartes, mengenai prinsip-prinsip ini dengan istilah substansinya, yaitu ide bawaan yang sudah ada dalam jiwa sebagai kebenaran dan tidak bisa diragukan lagi. Ada 3 ide bawaan yang diajarkan Descartes. Yang pertama, pemikiran. Yang kedua, Tuhan sebagai wujud yang sama sekali sempurna. Tuhan sebagai wujud yang sempurna. Yang terakhir, keluasan. Sementara Leibniz dimulai dari suatu prinsip rasional. Prinsip rasional ini diperoleh melalui indera manusia. Maka dari itu, Leibniz mengajarkan bahwa ilmu alam adalah perwujudan dunia. Dunia yang terlihat dengan nyata ini hanya dapat dikenal melalui penerapan dasar-dasar pertama pemikiran, yaitu rasio akal. Atas dasar perbedaan 2 jenis kebenaran ini, Leibniz kemudian membedakan menjadi dua pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan yang menaruh perhatian pada kebenaran internal, yaitu abadi. Yang kedua, pengetahuan yang didasari pada observasi atau pengamatan. Dan rasionalisme menurut Wolff adalah mengolah kembali filsafat Leibniz berdasarkan prinsip dasar yang disebut dengan premis. Kemudian Wolff membagi lapangan pengetahuan menjadi 3 bidang. Yang pertama, kosmologi rasional, fisikologis rasional, yang terakhir teologi rasional. Kosmologi rasional, pengetahuan yang didapat berdasarkan ide atau pengetahuan. Yang kedua, psikologis rasional, pengetahuan yang berhubungan dengan jiwa. Yang ketiga, teologi rasional. Teologi rasional, akal dianggap sebagai informasi. Wolff juga mengemukakan prinsip bahwa Tuhan adalah realitas yang sesungguhnya, yang paling sempurna. Yang kedua, empiris. Empiris menjadi pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik itu pengalaman lahiriah maupun batinnya. Pengalaman lahiriah, pengalaman yang berasal dari aktivitas indrawi. Yang ketiga, kritisme atau kontribusi Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filosofi besar yang muncul pada pentas pemikiran filosofi zaman pada abad ke-18. Immanuel Kant juga seorang filsuf yang hidup pada puncak perkembangan atau pencerahan filsafat. Kritisme adalah filsafat yang dimulai dengan menyelidiki kemampuan rasional atau berpikir, dan batas-batasnya ada 3 langkah. Yang pertama, kritik atas rasional murni. Yang kedua, kritis atas rasional praktis, dan yang terakhir, kritis atas dasar pertimbangan. Yang terakhir, intuisionisme,
yaitu melengkapi pemikiran yang di atas adanya aliran yang juga tidak sedikit pengikutnya, termasuk sampai hari ini, yaitu intuisme, aliran dipelopori oleh Henry Bergson. Menurutnya, intuisi merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Unsur utama bagi pengetahuan adalah kemungkinan adanya suatu bentuk penghayatan langsung atau intuitif di samping pengalaman oleh indera. Setidaknya dalam beberapa hal, intuisme tidak mengingkari nilai pengalaman indrawi. Kendatinya diakui bahwa pengetahuan yang sempurna adalah diperoleh melalui intuisi. Dari uraian sederhana di atas dapat disimpulkan bahwa menurut intuisme adalah sumber pengetahuan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.